Selamat pagi Pak Denny dan teman-teman sekalian. Saya, Michael Patrick Eka Satria, akan memaparkan terkait penelitian yang saya jalani tentang mata kuliah pastoral keluarga ini. Sebagaimana dinamika pastoral, dinamika kehidupan keluarga muda Kristiani dalam menghidupi panggilan hidup berkeluarga. Nah, memang pada dasarnya sebagaimana keluarga itu menjadi dasar kehidupan yang ada di dalam hidup ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika kehidupan keluarga muda Kristiani di dalam menjalani panggilan hidup keluarga. Lalu melalui wawancara yang mendalam, penelitian ini tuh menganalisis pengalaman, tantangan, dan sebagaimana yang dihadapi oleh pasangan muda Kristiani. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pacaran yang cukup lama itu memberikan fondasi yang kuat bagi pernikahan. Lalu komunikasi yang efektif menjadi kunci utama di dalam menjaga keharmonisan hubungan pasangan. Dan tantangan-tantangan itu seperti pengaturan keuangan dan perbedaan pendapat itu seringkali muncul. Dan iman Kristiani itu sebagai jawaban yang dimana betul-betul sebagai perwujudan nilai kasih dan pedoman bagi pasangan muda di dalam menghadapi berbagai tantangan sebagai keluarga. Lalu bagaimana doa bersama itu dan menerapkan nilai-nilai Kristiani itu betul-betul menjadi bukti bahwa kuatnya suatu hubungan keluarga diwujudkan dari doa bersama dan komunikasi. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan sosial sebagaimana keluarga, sebagaimana pasangan itu berproses di dalam pendidikan pra-pernikahan dan juga bagaimana pasca pernikahan itu dijalankan. Nah, hal-hal ini itu sangat membantu pasangan muda di dalam membangun keluarga yang penuh kasih mesra di dalam segala aspek kehidupan. Nah, dalam pokok pembahasan ada 6 bahasan atau sebagaimana 3 subtema dari bagaimana proses ini, penelitian ini. Yang pertama adalah dinamika, yang kedua adalah tantangan yang dihadapi dan bagaimana upayanya, dan lalu yang ketiga adalah perwujudan iman Kristiani dan nilai-nilai Kristiani yang dihidupi oleh keluarga sebagaimana pasangan muda. Nah, dari penelitian yang saya alami, dari pertanyaan pertama, sebagaimana dinamika perjalanan hidup itu pernikahan, itu ketiga responden setuju bahwa pacaran dengan rentang waktu yang lama itu menjadi proses yang baik. Artinya proses pengenalan itu betul-betul dihidupi dan dihayati dan didalami juga. Bagaimana bibit bebet bobot yang betul-betul dipertimbangkan bagi pasangan muda. Nah, di dalam proses berpacaran ini tentunya tidak mudah, ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangannya, tetapi hanya pada satu responden, yang keduanya memiliki proses yang cukup baik. Lalu bagaimana bentuk kerjasama sebagai pasangan? Nah, ketiga responden ini setuju bahwasanya membangun komunikasi itu adalah hal yang utama, karena semua itu berawal dari komunikasi. Jika komunikasinya baik saat pengenalan, saat berproses hingga bagaimana pemecahan suatu permasalahan itu betul-betul dihayati dan diwujudkan di dalam keluarga. Jika pada proses pacaran saja komunikasinya tidak lancar, ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi mereka seperti itu. Nah, dalam membangun komunikasi juga betul-betul menjadi fondasi yang kokoh di dalam membangun kehidupan keluarga, karena segala aspek kehidupan
ketika dikomunikasikan itu betul-betul sebagai perwujudan kasih yang ada di dalam pasangan. Nah, lalu yang ketiga adalah tantangan yang sering dialami sebagaimana pasangan muda di dalam keluarga. Nah, ketiga responden ini setuju tentang bagaimana mengatur ekonomi, dan perbedaan pendapat itu menjadi permasalahan yang signifikan dan utama, karena memang pada zaman sekarang tentang ekonomi tidak mudah diproses, bagaimana setiap pasangan memiliki targetnya masing-masing, punya capaiannya masing-masing terkait ekonomi, dan bagaimana ketika perbedaan pengaturan itu juga berpengaruh pada perbedaan pendapat. Nah, hal ini yang menjadi sorotan bagi saya. Jadi kedua hal tersebut menjadi tantangan yang besar. Lalu yang keempat, bagaimana pasangan itu mengatasi tantangan tersebut. Nah, ketiga responden ini setuju bahwasanya membangun komunikasi adalah hal yang utama. Ya, seperti apa yang saya katakan di awal tadi, bagaimana membangun komunikasi itu betul-betul menjadi penengah antara masalah yang dihadapi. Nah, betul-betul menjadi dasar yang kuat ketika membangun suatu relasi atau keluarga di dalam komunikasi tersebut. Lalu yang kelima, pengaruh iman Kristiani sebagaimana pasangan muda. Ketiga responden setuju bahwasanya berdoa bersama itu menjadi jawaban yang utama, karena dengan berdoa bersama mereka bisa saling menguatkan pribadi mereka sebagai pasangan, bahwasanya tidak hanya sebagai aspek rohani, tetapi juga sebagai aspek jasmani yang terus dibangun. Nilai-nilai Kristiani inilah yang dihidupi di dalam perwujudannya. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai keutamaan Kristiani yang diterapkan di dalam keluarga. Mereka setuju bahwasanya kasih adalah yang utama. Nah, dan berdasarkan hasil penelitian ini, betul-betul mereka menganggap kasih itu sebagai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, mana menjalani kehidupan jika dengan kasih pasti akan berhasil, istilahnya seperti itu. Dan membangun kasih itu betul-betul tidak mudah, karena adanya perbedaan dan lain-lain seringkali melupakan suatu kasih itu, dan egoisme itu yang menjadi hal yang berat ketika dihadapi oleh pasangan-pasangan tersebut. Dan kasih itu betul-betul menyatukan. Kasih itu betul-betul memberikan ikatan yang menghubungkan antara pasangan dan juga keluarga-keluarga yang ada. Nah, di sini melalui kasih, setiap anggota keluarga itu bisa saling memberikan diri dengan sepenuhnya. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini, dengan mengungkap dinamika kehidupan keluarga muda Kristiani, terkhususnya di dalam membangun hubungan yang harmonis, itu betul-betul diperlukan komunikasi dan kasih. Perwujudan kasih dan komunikasi itu betul-betul yang dirasakan sebagaimana kehidupan manusia. Secara keseluruhan, penelitian ini betul-betul menyoroti pentingnya komunikasi dan kasih itu, sebagaimana pengembangan nilai-nilai Kristiani yang harus diwarnakan dan harus dihidupi sebagaimana murid Kristus sendiri. Itu yang menjadi hasil penelitian saya. Terima kasih, berkah dalam.